Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Buya wabarakatuh. wabarakatuh. Rizal dan teman-teman di pengajian Al-Hasani. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber Ibu Eni Zarti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, dengan judul yang sangat menarik untuk kita semua nih, Bahagia di Hari Tua. Baiklah, barangkali silahkan waktunya sepenuhnya untuk Ibu Eni Zarti. Nanti setelah presentasi kita adakan diskusi. Nah, mudah-mudahan jam 7 atau 7.30 sudah selesai. Baik, silakan Bu. Baik, Prof. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memaparkan. Ini saya bisa share screen ya, Pak, ya, Prof. Bisa, Ya, bisa. bisa Ya. langsung. Oke. Ya, sudah keluar semua belum Sudah terlihat ya, slideshow. Prof. Nah, ya, Oke. udah. Terima kasih. Sebagaimana ya kita semua pada saat ini itu zaman udah informasi yang sudah sangat terbuka ya. Lewat sosmed kita tahu, lewat berita, lewat TV gitu. Hal-hal yang terkait dengan lansia ini ada kasus-kasus yang kekerasan terhadap orang-orang tua ya. Kekerasannya itu macam-macam, ada yang seperti pengabaian, diusir sama anak, macam-macam ya. Terus tapi di sisi itu kita juga mendengar, melihat sendiri, baca beritanya, ada juga orang-orang itu yang memang benar-benar bahagia di hari tuanya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas apa-apa aja sih kira-kira yang hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi supaya kita bisa berada di posisi bahagia gitu. Karena juga bahagia di setiap individu itu kan sangat berbeda ya. Kadang ada orang yang bahagianya itu mungkin punya rumah mewah gitu. Ada juga orang yang bahagianya cukup rumah sederhana saja tapi rukun. Ada juga yang orang bahagianya cukup dekat dengan masjid. Sangat individu sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pengkategorian lansia ini, menurut Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama lansia muda, usianya 60 sampai 69 tahun. Yang kedua lansia madya, usianya 70 sampai 79 tahun. Yang ketiga lansia tua, usianya di atas 80 tahun. Nah, sementara kalau di Dukcapil menurut data tahun 2021 dia mengatakan jumlah lansia itu sekitar 30,16 juta jiwa. Yang mana diantaranya 37,4% itu berusia 60 sampai 64 tahun. 25,77% berusia 65 sampai 69 tahun. Dan usia 70 sampai 74 tahun itu sekitar 16,94%. Dan usia di atas 75 tahun itu 19,81%. Nah, kalau dari melihat jumlah ini cukup banyak ya kan, 200 juta penduduk Indonesia, 30 jutanya itu lansia. Dan mungkin ini yang terdata, yang tidak terdata kita juga yakin pasti lebih banyak dari hal ini gitu. Dari jumlah angka ini. Nah, berarti dengan hal itu permasalahan di lansia ini tentu banyak. Kalau secara nasional mungkin kita tidak melihat terlalu banyak ya diangkat permasalahan ini.
bukan karena pengabaian mungkin ya, tapi karena banyak masalah lain yang lebih lagi mempengaruhi stabilitas nasional itu. Itu penyebabnya kenapa yang masalah lansia ini tidak begitu mengemuka. Walaupun ada, tapi menurut saya porsinya masih agak sedikit gitu. Selanjutnya itu kita bisa melihat sedikit ya, bentuk-bentuk, kekerasan terhadap, lansia ini yang sering terjadi. Jadi kita bisa kelompokkan. Ini contohnya, berikut di slide berikut. Nah, ini nomor 1, itu intimidasi dengan cara membentak atau ancaman. Nah, ini, sering terjadi dialami oleh lansia. Banyak faktor gitu. Yang pertama itu mungkin karena penurunan kondisi fisik ya. Misalkan, pendengaran yang udah mulai berkurang, sehingga terjadi gangguan komunikasi. Eee, Terus juga anggota keluarga, pengetahuannya juga untuk menghadapi lansia mungkin juga terbatas, maka ini sering terjadi hal ini. Yang kedua itu penghinaan dan ejekan. Jadi rata-rata hal itu terjadi karena rata-rata itu ya, masalah penurunan fisik. Yang ketiga kebiasaan menyalahkan dan mengkambing hitamkan. Nah, kalau lansia berada di tengah keluarga besar, ada yang salah atau memang benar salah, itu udah langsung penghakiman. Langsung penghakiman ya. Terus yang keempat mengabaikan lansia. Banyak hak-hak lansia itu yang tidak ditunaikan dengan baik oleh anggota keluarganya. Yang kelima itu sering mengisolasi lansia dari teman-temannya serta melarangnya untuk beraktivitas. Nah, nggak boleh ke sana kemari, nanti jatuh, nanti segala macam pemikiran dari keluarga itu. Jadi diasingkan. Padahal sebenarnya itu justru dengan mengasingkan itu membuat tingkat stres dari lansia tersebut mungkin menjadi lebih tinggi gitu. Jadi merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak berguna. Nah, otomatis itu akan sangat mempengaruhi kepada kesehatan lansia. Selanjutnya itu kekerasannya itu bisa berupa misalnya mencuri uang dan properti lansia. Nah, seperti belakangan ini pernah mungkin Bapak Ibu mendengar berita yang kejadian di Surabaya ya. Orang lansia berdua diusir oleh anaknya dari rumahnya sendiri. Ya karena masalah kasus ekonomi. Nah, hal-hal seperti itu padahal itu haknya dia gitu. Justru setelah di masa tuanya dia diusir ke jalanan lah ibaratnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-9 itu contoh kekerasan terhadap lansia itu adalah memalsukan tanda tangan lansia. Nah, biasanya ini terkait harta. Terkait harta. Yang ke-10 melakukan pencurian identitas. Itu beberapa contoh kasus kekerasan terhadap lansia. Nah, menurut catatan Komnas HAM Perlindungan Perempuan pada tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap lansia itu ada 143 kasus. Nah, kalau ditinjau dari lokasinya itu terjadi di ranah personal itu 114 kasus, ranah publik 27 dan ranah negara 2 kasus. Nah, dari angka ini kita lihat ya bahwa dari 143 itu 114 kasus itu ranah personal. Artinya itu di lingkungan keluarga sendiri. Bisa dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan tetangga. Intinya itu adalah di lingkungan keluarga sendiri. Yang harusnya tempat itu adalah menjadi tempat yang ternyaman oleh lansia. Justru lansia mendapat potensial ancaman justru di lingkungannya sendiri. Nah, berikut kita lihat aspek-aspek sosiopsikologis yang mempengaruhi kesejahteraan lansia. Yang pertama itu depresi. Itu
Gangguan psikologi yang sering menyerang lansia itu perasaan sedih dan putus asa yang berkelanjutan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Yang kedua, gangguan kecemasan, masih juga psikologi ya. Lansia rentan mengalami gangguan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, dan ketidaknyamanan secara emosional dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia. Yang ketiga, gangguan bipolar. Beberapa lansia juga mengidap gangguan bipolar, yaitu ini ya perubahan suasana hati yang ekstrim dari mania hingga depresi juga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari lansia. Selanjutnya yang keempat itu gangguan tidur. Kesulitan tidur sering dialami oleh lansia, bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Itu udah otomatis ya. Tidak hanya lansia saja, orang muda pun kalau gangguan tidur pasti juga akan mengalami gangguan kesehatan. Yang selanjutnya itu nomor 5 adalah demensia atau Alzheimer. Gangguan kognitif seperti demensia dan Alzheimer juga mempengaruhi lansia. Ini seperti penurunan daya ingat, gangguan orientasi, dan kemampuan berpikir. Misalkan contoh begini, habis makan bilang belum gitu. Sebenarnya itu karena lupa gitu, bukan karena pengen makan lagi, makan lagi. Nah itu salah satu. Yang keenam itu perubahan harga diri. Lansia mungkin mengalami perubahan harga diri karena faktor-faktor kehilangan pasangan hidup, perubahan fisik yang sering terjadi karena bertambahnya usia. Nah, kita lihat lagi hal-hal berikutnya itu yang menyebabkan penyebab stres pada lansia yang perlu diantisipasi. Yang pertama itu penurunan kondisi fisik ya, otomatis. Seperti gangguan mobilitas yang biasanya bisa berjalan ke sana kemari. Nah, dengan penurunan kondisi fisik mungkin jalannya udah nggak bisa cepat. Atau gangguan sakit lutut, asam urat, atau udah harus pakai tongkat, atau bisa juga harus pakai kursi roda, sehingga membuat ketergantungan lansia itu kepada lingkungannya. Yang kedua, gangguan nutrisi. Mungkin karena sakit tertentu harus diet. Jadi bisa jadi dengan diet ini lansia sudah tidak bisa lagi memakan makanan favoritnya gitu. Nah, itu mempengaruhi stres juga di dalam diri para lansia. Yang ketiga, gangguan psikologi itu kurang percaya diri. Nah, kalau di sini saya bilang kalau perempuan lansia perempuan ya, kulit kendor gitu kan, uban, komedo segala macam, pakai tongkat dan kursi roda, itu juga sangat mengganggu. Mungkin buat bapak-bapak kulit kendor nggak masalah mungkin ya, tapi kalau buat ibu-ibu itu ngaruh. Itu ngaruh. Jadi karena kita lihat bahwa ibu-ibu juga lansia juga masih butuh bedak. Nah, itu salah satu bukti bahwa hal yang menyangkut dengan kulit itu buat para perempuan itu tetap menjadi faktor yang mempengaruhi. Dan ini yang nomor 2 adalah yang banyak terjadi juga, yaitu post power syndrome. Nah, post power syndrome ini bisa yang lebih utama sih kalau seandainya pada masa sebelum pensiunnya ini lansia tersebut mempunyai jabatan penting gitu ya, bisa yang biasanya mempunyai anak buah gitu atau mempunyai memimpin suatu perusahaan atau yang biasa dilayani. Setelah pensiun sudah tidak ada lagi. Biasanya di saat dia di dalam jabatannya itu semua orang melayani gitu kan, semua orang tunduk dan hormat. Tapi setelah masa pensiun sudah tidak ada lagi, sudah melayani diri sendiri gitu. Nah, itu
membuat ini biasanya terjadi pada laki-laki ya. Nah, itu membuat itu tingkat stresnya lebih tinggi. Jadi gampang tersinggung, gampang marah, merasa udah nggak dianggap. Nah, seperti itu. Dan juga yang kedua, post-war syndrome ini terjadinya perubahan kondisi keuangan. Dia udah otomatis ya, yang biasanya gajinya mungkin 2 digit, 3 digit, setelah dia di masa pensiun, tentu hal itu sudah akan sangat jauh berkurang, dan itu kesiapan mentalnya kita tuh menerimanya, bisa menerima apa tidak gitu. Terjadi perubahan gaya hidup. Yang biasanya mungkin menengah ke atas, setelah pensiun otomatis turun. Bawah harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Nah, ini juga faktor yang membuat stres jadi di masa tua. Nah, perubahan kondisi keuangan itu bisa juga dari ini ya, udah pensiun tapi masih mempunyai anak yang harus dibiayai atau anaknya masih kuliah gitu. Atau bisa juga yang sering juga terjadi, anaknya sudah menikah tetapi tidak mandiri secara ekonomi. Masih minta kepada orang tua. Untuk urusan operasionalnya sehari-hari dia masih minta kepada orang tua. Anaknya lahir minta kepada orang tua, anaknya sekolah minta kepada orang tua gitu. Nah, hal ini juga banyak terjadi. Nah, hal ini yang membuat bebannya menjadi lebih di usia tua gitu. Yang harusnya bisa tenang di hari tua itu justru malah bebannya setelah pensiun itu menjadi lebih banyak. Yang kedua itu apabila merawat pasangan yang sakit. Nah, misalkan di hari tua itu bisa suami atau istri kita yang sakit, biasanya sakit kronis dan perlu perawatan yang intens. Nah, itu membuat tingkat stres lansia itu tinggi ya, karena di usia tua itu justru setelah terjadi penurunan fisik, keterbatasan ruang gerak dan ruang berpikir, pendapatan, justru mendapat beban yang lebih gitu. Mendapat beban yang lebih untuk merawat pasangannya. Nah, itu membuat juga tingkat stres yang lebih tinggi. Yang ketiga, kematian kerabat, pasangan atau orang terdekat. Itu juga faktor membuat lansia stres. Nah, sekarang itu dengan segala macam permasalahan tadi itu yang membuat stresnya lansia. Berikut kita akan lihat nih tips bahagia di hari tua itu. Yang pertamanya itu menyadari kondisi diri. Menyadari kondisi diri itu kita benar-benar harus menyadari mungkin rasanya kita itu kuat. Rasanya kita mampu gitu. Rasanya mampu melakukan segala macam sama seperti sewaktu muda. Tapi itu tidak begitu kenyataannya gitu. Dengan penurunan kondisi fisik itu benar-benar kita, oh ya sudahlah ya. Saya udah usianya segini. Batasannya seperti ini gitu. Berarti ibarat giliran ya. Ini bukan giliran saya lagi nih. Ini udah gilirannya lagi yang anak muda nih yang tampil misalkan ya. Walaupun sebenarnya kita mampu, tetapi pada saat kita sudah memasuki usia, kita tuh harus legowo, rela gitu, memberikan kesempatan kepada yang muda untuk maju di depan. Nah, itu kita otomatis kita sudah memanage emosi kita sendiri dan menyadari kondisi kita, nggak akan stres. Nah, hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya. Orang-orang lansia yang biasanya bekerja atau mungkin punya jabatan, setelah pensiun dia masuk ke masyarakat dan orang di masyarakatnya tidak memperlakukan dia sama seperti pada saat dia di kantor. Nah, itu ngambek gitu kan. Yang awalnya ke masjid, awal-awalnya ke masjid terus nggak datang lagi ke masjid gitu. Gara-gara merasa tidak dihargai, tidak dihormati.
di masjidnya gitu. Nah, kan jadinya kan rugi sendiri gitu ya. Yang harusnya bisa beribadah dengan tenang, malah jadinya enggak karena baper. Bawa perasaan gitu, kalau bahasa orang sekarang baper. Nah, itu dengan menyadari kondisi kita itu, eee, otomatis itu kita sudah emosi kita untuk tidak gampang terganggu dengan, lingkungan luarnya gitu. Yang kedua tipsnya adalah, menurunkan standar pilihan di dalam hidup. Nah, misalkan begini, standar itu kalau kita sudah pensiun, misalkan dari segi apa nih kita standar? Harus perfect, harus begini, harus begitu. Nah, hal itu kita harus kurangi. Kenapa? Karena standar itu akan membuat kita stres. Kita kecewa gitu dengan diri kita sendiri. Nggak terima gitu kita dengan nggak bisa. Dan ya sudahlah gitu. Apalagi sih yang mau kita kejar di saat usia lansia. Dunianya mungkin sudah dapat. Sudah tidak ada lagi. Berarti apa? Udah standarnya turunkan. Dengan kita maafkan diri kita kalau seandainya cita-cita kita dari kecil itu tidak mampu kita untuk wujudkan, artinya bukan karena kita lemah, tapi mungkin kata Allah bukan itu yang terbaik untuk pilihan hidup kita. Makanya dia tidak berhasil. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak berhasil, tapi menurut Allah itu bukan yang paling tepat untuk kita. Sehingga itu tidak Allah kabulkan. Nah, kita maafkan diri kita tuh. Kita terima takdir kita di situ. Dengan sendirinya standar itu menurun dan kita jadi rileks hatinya. Gitu. Yang ketiga itu melakukan hal-hal yang disenangi. Nah, di saat hari tua, kita mungkin pada saat masih aktif, banyak hal-hal kecil yang menyenangkan, yang tidak perlu mikir banyak, yang kita nggak punya waktu untuk melaksanakannya. Jadi di saat kita udah di usia lansia yang sudah tidak ada lagi beban untuk melaksanakan hal ini dan itu, misalkan seperti apa? Melihara ikan atau melihara tanaman, bunga-bunga. Nah, itu menyenangkan dan ringan bisa dilakukan oleh semua lansia. Yang keempat tipsnya itu adalah jaga kebersihan dan tetap wangi. Nah, kenapa demikian? Ini mungkin kita bisa, di lingkungan sendiri kita bisa melihat kalau lansia, eee, ada yang bau bajunya apa, tapi di sini tuh maksudnya ya, kita tuh jaga tetap bersih dan wangi itu supaya apa? Di dalam rumah kita sendiri itu, kita tetap menyenangkan. Anak-anak tetap mau mendekat, cucu-cucu masih mau mendekat gitu. Nah, kalau bau, otomatis itu dengan sendirinya kita sudah membuat penyebab orang untuk tidak mendekat kepada kita gitu. Nah, nanti baper, anak-anak nggak mendekat, cucu tidak mendekat, terus kita baper. Udah nggak sayang karena udah tua, udah jelek, nggak mau mendekat. Padahal sebenarnya mungkin karena kita itunya nggak bersih gitu atau mungkin bau gitu, badannya bau, kamarnya bau. Jadi anak-anak cucunya tidak mau mendekat. Jadi ini tetap dijaga kebersihan dan tetap wangi ya. Terus yang kelima, tetap bersosialisasi dan punya teman bicara. Nah, itu tadi. Nah, apalagi sekarang ya orang musim ya berkumpul, bereuni sesama sesama lansia. Itu sering berkumpul, nah sering berkomunikasi, ya itu mau menyegarkan pikiran. Karena kalau dipaksakan komunikasi lansia dengan anak atau cucu itu sudah nggak nyambung bahasanya. Apalagi bahasa anak sekarang itu bahasanya udah udah bahasa IT semua kan. Jadi udah nggak mengerti orang tuanya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap berkomunikasi? Ya mungkin dengan hobi yang sama. Jadi tetap berteman di situ. Yang keenam itu melayani diri sendiri sesuai kesanggupan. Nah, ini maksudnya seperti ini.
eh, tidak semua, karena kita ketergantungan kepada orang lain itu yang biasanya menyuruh, minta dilayani dari A sampai Z, di hari tua itu kita usahakan semaksimal mungkin kita melayani diri sendiri untuk hal-hal yang sanggup kita lakukan. Seperti misalkan kayak apa ya, kita mencuci pakaian sendiri, sambil mandi kita cuci. Karena apa? Dengan kita melayani diri sendiri itu otomatis kita nih anggota tubuhnya bergerak. Daripada hanya duduk di kursi goyang, diam, atau duduk di depan TV, lebih baik kita bergerak. Berjalan, jemur pakaian, nyapu halaman, nyapu rumah, bersihkan kamar sendiri. Nah, itu sudah membuat kita itu tetap bergerak sehingga tidak terjadi kekakuan sendi. Nah, karena masalah orang lansia itu kekakuan sendi juga adalah masalah yang utama ya. Nah, selanjutnya tipsnya, kok nggak bisa geser. Oh, iya. Tipsnya itu yang nomornya ya, nomornya satu lagi. Jangan gantungkan harapan kepada selain Allah. Nah, ini dia. Misalkan kayak orang tua berharapnya supaya anak mengerti, berharap kalau anaknya nggak ada, berharap total kepada obat. Nah, itu berarti kan kita menggantungkan harapan kita selain kepada Allah untuk diri kita sendiri. Padahal semuanya itu hanya perantara. Jadi apapun yang kita mau, apapun yang kita pengen untuk diri kita, lewat Allah. Minta anak baik, misalkan anak itu memperlakukan kita baik, mintalah sama pemilik anak itu sendiri. Allah yang punya. Ya Allah, semoga anakku memperlakukan aku begini. Jadi minta sama Allah, jangan mintanya ke anaknya gitu. Karena kalau kita katanya berharap kepada makhluk, yang kita dapat itu adalah kekecewaan demi kekecewaan. Kalau kita berharap misalkan cucu kita ingin mendekat sama kita, jadilah pribadi yang menyenangkan. Seperti apa gitu, misalkan anak kecil tuh suka dongeng, suka kita bercerita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan masa kecilnya dulu seperti apa gitu. Nah, itu anak-anak suka mendengar hal ini, mendengarkan cerita-cerita itu. Saya ingat ya, waktu saya kecil itu saya sering meminta kakek saya menceritakan masa kecilnya dia. Dan dia ceritakan hal yang sama berulang-ulang, tapi saya tetap senang gitu. Sampai saya hafal ceritanya gitu, tapi saya senang. Nah, mungkin buat Bapak Ibu semua mungkin hal-hal ini bisa dijadikan juga apa ya? Bisa dicoba gitu supaya mendekat anak-anak cucunya mendekat ke kita. Dan kita jadi tidak sendiri. Karena anak kecil kan lugu ya pemikirannya juga tidak seperti orang dewasa yang udah banyak permasalahan. Nah, kalau orang tua jangan lagi dikasih permasalahan yang banyak. Gimana happy aja. Ya happy-nya pasti ya lebih pasnya dengan cucu. Selanjutnya itu untuk tips bahagia di hari tua itu dekat dengan Al-Quran. Nah, saya yakin banget bahwa ini Bapak Ibu yang di Al-Hasani sudah berada di posisi ini. Dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah berada di tingkat bahagianya masing-masing. Ya, janji Allah itu ya kalau kita dekat dengan Al-Quran itu nomor satu Allah berikan ketenangan hati. Nah kalau hati sudah tenang otomatis dunia ini akan cerah selalu. Jadi tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang sulit karena kita yakin Allah bersama kita. Itu insya Allah Bapak Ibu di Al-Hasani sudah berada di posisi ini. Yang ketiga itu selalu berprasangka baik terhadap semua ketetapan Allah. Nah, kalau orang luar sana bilangnya positive thinking.
Kalau kita bilangnya berprasangka baik. Kalau kita masukkan lagi dengan kajian Islam itu di hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu yang artinya kira-kira aku mengikuti prasangka hambaku, kata Allah. Jadi jika hambanya berprasangka baik, ya maka baiklah itu yang akan terjadi. Apabila kita berprasangka buruk, maka keburukan itulah yang akan terjadi. Nah, ini prasangka. Saya akan mencoba sedikit mencontohkan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya Allah itu sudah menciptakan otak kita itu sangat luar biasa. Otak itu tidak bisa membedakan yang nyata dengan yang abstrak. Salah satunya ya, bukan tidak semua. Dia tidak bisa. Jadi ini nyata apa tidak gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk mencoba. Coba konsentrasi, pejamkan mata. Oke, Bapak Ibu, pejamkan matanya. Terus di kedua telapak tangannya, Bapak Ibu saya ajak sekarang pergi ke kebun mangga. Sudah sampai di kebun mangga, banyak mangga muda di situ yang buahnya sangat lebat. Sekarang dengan tangan kirinya, Bapak Ibu petik satu mangganya. Mangga muda. Setelah itu, mangga mudanya bawa ke hidung, dicium. Dicium wangi mangga mudanya. Terus di tangan kanannya ambil pisau dan kupas mangganya. Sudah dikupas? Kalau sudah, cium lagi aromanya. Sudah dicium aromanya? Udah dapat aroma mangga mudanya? Kalau sudah, buka matanya. Sekarang buka matanya. Nah, saya sekarang nggak bisa feedback ya. Barangkali yang konsentrasi tadi mengikuti yang saya bilang, itu di mulutnya banyak air ludahnya diproduksi. Iya. Benar? Ada yang bisa Benar. jawab? Ada Benar. ya? Oke. Benar. Iya, Bu. Banyak Ya, Iya. benar ya? Benar, Bu. Benar. Ya. Pertanyaannya, mangganya ada apa tidak? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Mangganya nggak ada gitu. Hanya rasanya. Hanya rasanya kebayang Wangi. mangga muda. Iya. Aromanya aroma mangga muda kan? Iya. Nah, seperti itulah otak itu. Seperti itulah Iya, otak benar. manusia. Yang abstrak itu dikira ada, padahal nggak ada mangga. Kenapa air ludahnya banyak diproduksi di situ? Kira-kira bahasa otaknya begini. Hai mulut, produksi air ludah yang banyak. Karena mangga asam akan masuk. Nah, jadi kalau asam yang tinggi itu masuk, itu bisa merusak mukosa mulut kita di dalam. Dinding-dinding mulut. Nah, sering ada yang kita sariawan ya. Iya. Nah, seperti sariawan itu karena asam yang tinggi. Jadi otaknya mengatakan kepada mulut, hai mulut, produksi air ludah yang banyak karena mangga asam akan masuk. Nah, seperti itulah komunikasinya kira-kira yang terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mempunyai pemikiran yang negatif. Maka otaknya akan menerjemahkan bahwa kita ini orang ini lagi marah, orang ini lagi sedih. Maka nanti tubuhnya itu akan mengikuti. Atau misal begini, mau makan apa gitu, mau makan jeruk aja. Pagi-pagi. Saya kalau makan jeruk pagi-pagi mencret. Sebenarnya itu yang mendesain kata-kata itu siapa? Tubuhnya apa mulut kita sendiri? Kita. Otak. Mulut kita sendiri. Jadi yang salah itu adalah kalimatnya. Karena kita menginstall kalimatnya ke otak kita.
Kalau kita makan jeruk pagi-pagi itu saya mencret, itulah kalimat yang muncul. Maka otak memerintahkan nanti ke perutnya juga mules langsung sudah. Belum masuk jeruknya kita udah mules duluan. Kenapa? Karena itu tadi otak itu tidak bisa membedakan, yaitu yang abstrak dengan yang nyata. Jadi ibu-ibu yang paling yang paling penting itu untuk tips kita bahagia itu di hari tua itu adalah ini. Positive thinking. Semua kalimat-kalimat negatif yang keluar dari mulut kita ini kita hilangkan. Katakan untuk bapak ibu yang saat ini dalam kondisi sakit, katakan setiap hari kepada tubuh kita, I am okay. Saya sehat. Saya sehat, saya baik-baik saja. Walaupun dalam keadaan sakit kita katakan, saya sehat, saya baik-baik saja. Dengan kata-kata kita mengatakan saya sehat, otaknya akan memerintahkan ke tubuhnya memproduksi semua hormon, semua segala macam yang zat-zat di dalam tubuh ini akan diproduksi dalam kondisi normal. Karena kita bilang kita sehat. Nah, kalau nanti ibu-ibu mau bukti nih ya, nanti buktikan sendiri di rumah. Coba katakan nanti bangun tidur, aduh saya badannya capek, berat, semua yang negatif baca. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan sanggup untuk turun dari tempat tidur. Padahal nggak sakit. Padahal nggak sakit. Tapi tidak bisa turun dari tempat tidur. Kenapa? Karena pemikirannya. Karena desain yang diinstal kalimatnya masuk ke otaknya itu negatif. Ya udah tubuhnya merespon semuanya negatif. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Semoga nanti bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini akan terjadi terus. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak mudah ya, dengan mengucapkan aja nggak mudah. Nanti mempraktekkannya dalam hidup itu tidak mudah. Contoh yang tadi ya, yang Bapak Ibu lansia yang sudah banyak penurunan fisik, kita sering mengatakan anak sudah nggak sayang lagi sama kita. Apakah itu kalimat positif? Negatif. Negatif. Itu kalimat negatif. Dan itulah doa kita. Hati-hati. Sebenarnya yang membuat anak nggak sayang sama kita yang mendoakannya setiap hari. Karena saya udah tua, udah nggak dianggap penting lagi, jadi diabaikan. Ya, kita sebenarnya yang mendoakannya. Harusnya kita ganti kalimatnya. Tiap hari kita katakan, anak-anak penuh perhatian, anak-anak sayang sama kita, anak-anak bersyukur kita masih ada di dunia ini. Nah, gantilah kalimat itu. Apapun yang Bapak Ibu harapkan di dunia ini, dalam hidupnya, ucapkan dalam bentuk kalimat. Bisa ditulis kalau belum terbiasa, atau di dalam hati saja. Di dalam hati saja. Karena nanti Allah yang akan mengabulkannya. Dengan hadis qudsi itu tadi. Aku mengikuti prasangka hamba-Ku. Kata Allah kan? Mengikuti. Prasangka. Jadi di dalam hidup kita itu selalulah katakan aku mengikuti prasangka hamba-Ku, kata Allah ya, mohon maaf. Kata Allah, aku mengikuti prasangka. Berprasangka baik kita. Belum terjadi, tidak apa-apa. Besok kita coba lagi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, jadi mulai hari ini, stop semua kalimat negatif. Hilangkan. Semua prasangka itu setan. Itu dari iblis. Bisikannya dari sebelah telinga kiri. Bukan dari kanan. Itu yang membuat orang tua itu sering sakit. Karena mayoritas kan tadi kita lihat ya dari jabaran dari atas tadi itu berawal tuh dari hal-hal yang sifatnya psikologi.
dari perasaan, rasa stres gitu kan. Dari situ datangnya. Nah, kita kendalikan satu aja. Selalu berprasangka baik, berpikiran positif, munculkan kalimat positif. Paham ya, Bapak Ibu ya? Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Terus ini kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana caranya nih untuk bahagia itu tadi berprasangka baik itu udah utama ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nomor 4 itu bahagiakan diri sendiri dengan merangsang tubuh untuk menciptakan hormon bahagia. Nah, hormon-hormon yang membuat kita bahagia itu ada 4 namanya. 1 dopamin, kedua serotonin, yang ketiga itu oksitosin, yang keempat itu endorfin. Nah, bagaimana cara memproduksinya? Ayo kita sama-sama pelajarin. Nah, yang pertama nih, hormon dopamin ini itu berperan untuk meningkatkan mood supaya kita tetap bersemangat. Jadi bangun tidurnya tuh bersemangat. Aduh, malas ke sana, malas mengerjain ini tapi malas, mau ngerjain ini tapi malas, mengerjain itu tapi malas. Nah, ini dia cara kita meningkatkan mood, yaitu memproduksi hormon dopamin. Gampang sekali Bapak Ibu. Itu melakukan tugas-tugas kecil yang biasa kita laksanakan setiap hari. Intinya apa ini? Bergerak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita udah lansia, jangan males. Tetap bergerak. Mau apa kek? Kalau halamannya masih ada rumput, bawa kursi bangku kecil, duduk di situ, cabut-cabut rumput yang bisa kecabut sama tangan. Itu sepele kan? Ya nyapu. Nih ya, itu dengan sendirinya itu kita sudah merangsang tubuh kita untuk memproduksi hormon dopamin. Memasak makanan favorit. Nah, ibu-ibu belajar hal yang baru yang disukai. Contoh, kalau saya merasa belajar di Al Hasani, hal yang selama ini mungkin kita nggak dapat, itu menyenangkan. Nah, yang ketiga nih, yang D yang sering nih, mandi air dingin. Selama ini tuh saya pribadi sering mendengar bahwa orang tua itu kalau udah tua biar nggak masuk angin nanti segala macem harus mandi air panas. Enggak, ternyata disuruh mandi air dingin. Nggak masuk angin. Kalau saya mandi pakai air dingin, saya masuk angin. Yang salah apa? Kalimatnya. Kalau saya mandi air dingin, saya akan masuk angin, kalimatnya yang salah. Balik lagi ke tadi. Jadi katakan di situ kalau saya itu biasa mandi air dingin. Kalau habis mandi air dingin tuh badan saya itu terasa segar, bersemangat. Nah, itu harusnya kalimat yang tadi masuk angin diganti menjadi saya enaknya itu kalau mandi air dingin. Saya justru kalau mandi air panas saya itu badannya terasa nggak segar. Nah itu balik lagi ya, kalimatnya dirubah. Ya, E-nya katanya mendengarkan musik ya. Kalau kita mungkin musiknya murotal lah ya. Atau mungkin juga nggak ada masalah kali musik asal apa tidak mengganggu ibadah kita. Yang selanjutnya meditasi. Nah, mungkin ini nggak biasa di kita ya, tapi bisa berdiam diri sebenarnya meditasi itu. Yang kedua hormon. Nah, ini dia membuat perasaan menjadi stabil, bahagia, serta memperbaiki suasana hati. Nah, hormon ini fungsinya itu namanya serotonin. Bagaimana cara memproduksinya? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan bandingkan diri kita dengan tetangga, karena ukurannya pasti berbeda. Allah kasih berbeda karena memang ukurannya tidak akan pernah sama setiap orang itu. Kata Allah takaran kita ya ini yang udah kita punya. Ya alhamdulillah.
Oh, tetangga mau bikin rumah istana baru, biarin aja karena ukurannya itu. Tetangga ganti mobil baru, biarin aja. Oh, tetangga anaknya sukses jadi direktur di mana. Oh, dia jadi beli pesawat segala macam. Pesawat pribadi, nggak usah pikirkan. Karena takaran setiap orang itu berbeda-beda. Yang harus sama adalah rasa syukurnya. Syukuri apa yang ada, yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita, otomatis kita sudah merangsang untuk memproduksi hormon serotonin di dalam tubuh kita. Sehingga kita happy, bahagia, suasana hatinya jadi nyaman. Yang kedua, pijatan di badan. Nah, pastilah ibu-ibu sering pijit ya. Nah, itu memancing untuk memproduksi hormon serotonin. Yang ketiga, berjemur dan terpapar matahari. Nah, ini paling nyaman nih. Jangan tidur habis subuh. Karena Nabi juga tidak mengajarkan kita, melarang malah kita untuk tidur setelah subuh. Tetap katanya suruh mengaji, mau zikir. Matahari keluarlah ke luar halaman rumah, berjemur matahari. Sehingga itu akan menyehatkan kita, bisa merangsang produksi hormon serotonin. Yang selanjutnya, makan makanan yang kaya akan triptofan seperti telur, kacang-kacangan, produk susu. Kalau makan kacang saya asam urat. Nah, itu kalimatnya yang salah. Makan aja. Tinggal kita doakan, insya Allah ini jadi obat. Apapun itu. Nah, misalkan kalau di rumah kita, misal kondisinya, yang ada cuma kacang. Apakah kita tidak akan makan satu hari? Ya rugi dong. Ada kacang, makan aja. Nggak apa-apa, makan aja. Katakan, insya Allah ini jadi obat. Jadi jangan lagi dikatakan kalau saya makan kacang, saya asam uratnya tinggi. Enggak. Karena buat Allah itu gampang untuk menghilangkan asam uratnya. Tinggal kun fayakun, kata Allah, jadi obat semuanya. Benar tidak? Selanjutnya hormon oksitosin. Oksitosin itu hormon cinta, kasih sayang. Nah, bagaimana cara memproduksinya? Bersosialisasi dengan orang-orang yang kita sayangi. Bersilaturahmi dengan keluarga. Cerita hal-hal indah tentang masa lalu, cerita hal-hal yang lucu-lucu, gitu. Itu akan memancing hormon oksitosin diproduksi dalam tubuh kita. Sehingga kita, kalau orang udah hormon cinta di dalam dirinya tuh ada, sayang aja sama semua orang. Enak aja dilihat, enak diajak ngobrol gitu ya. Terus memeluk orang yang kita sayangi, dibiasakan. Gak apa-apa, memeluk binatang peliharaan, kucing, pelihara anggora, apa yang lucu, yang bulunya tebal, empuk, lembut gitu kan. Tahu? Memberi dan menerima hadiah. Jadi ini memang disarankan kita memberi hadiah, saling bertukar hadiah, itu akan membahagiakan. Itu memproduksi hormon oksitosin. Yang selanjutnya hormon endorfin. Yaitu hormon endorfin ini mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa senang. Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu dengan olahraga dan tertawa. Yang ketiga katanya makan coklat. Nah, terkait dengan tertawa ini ya Bapak Ibu, prakteknya itu sederhana sekali. Bangun tidur, berdiri di depan cermin, posisikan kita itu tersenyum. Begini. 20 detik. 1, 2, sampai ini. 20 detik. Nah, posisi kita senyum ini 20 detik. Nanti otaknya akan menerjemahkan begini. Oh, orang ini lagi bahagia. Orang ini lagi happy. Nanti dia akan memerintahkan tubuh untuk memproduksi hormon endorfin. Nah, orang kalau lagi bahagia, kita berurusan dengan dia nyaman apa tidak, Bapak Ibu? Nyaman ya?
Nyaman. nyaman. Tapi kalau orang marah, kita aja nggak mau ngomong aja takut. Mau masuk nih, mau lihat anginnya dulu. Nah ini nih yang bahaya nih. Jadi gini ya, anak atau cucu mau ngomong sama kita, dia lihat angin kita dulu. Dia lihat diintip dari jauh. Ini kayaknya lagi stres nih, jangan maju. Oh maju, wah ini kalau berkerut gini jidatnya nih jangan masuk. Nanti kamu dimarahin gitu. Jadi jangan sampai begitu. Jadi kita kalau sudah di usia tua, ya banyak tersenyum. Senangkan aja hati. Syukuri aja apa yang ada. Jadi ibaratnya itu apa ya, lentur. Lentur aja semuanya gitu. Sehingga otomatis kita itu memancarkan aura positif, energi yang positif. Otomatis juga nanti orang akan nyaman, senang berada dengan kita gitu. Dan itu otomatis dengan sendirinya kita sudah menjalani hari tuanya dalam kondisi bahagia. Ya, selanjutnya ya pas sebagai penutupnya saya bilang di sini seperti pertama saya bilang bahwa pada dasarnya ukuran bahagia masing-masing orang itu berbeda. Ya. Tidak akan pernah sama. Iya. Kita mempunyai ukuran pakaian sendiri. Jangan paksakan pakaian orang lain jadi pakaian kita. Ya, ukurannya seperti itu. Jadi walaupun yang tadi saya uraikan segala macam, saya yakin Bapak Ibu tidak semuanya berada di situ, gitu ya. Tapi itu adalah kemungkinan-kemungkinan seperti yang saya bilang tadi, kekerasan terhadap orang tua, pembiaran, penelantaran, diejek, diambil haknya, hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita sudah berada di posisi yang menyenangkan, orang ingin dekat, semua orang ingin menyayangi kita gitu. Ingin menyayangi kita, apa yang tadinya harus kita kerjakan sendiri, semua orang ingin bantu gitu. Seperti itu. Jadi di surat apa saya lupa suratnya, tapi begini, artinya itu begini. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, surat apa saya lupa. Seperti itu bunyinya di dalam Al-Qur'an. Ya sudah ada clue-nya di situ. Berarti apa? Kita berbuat baik saja. Lakukan hal yang baik karena belum tentu juga hal baik itu baik di mata orang lain. Jadi tidak usah peduli. Tetap aja fokus baik. Biar aja hanya Allah yang tahu. Jadi balasannya cukup dari Allah saja. Manusia nggak balas, nggak apa-apa. Jadi kita ikhlas saja. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf kalau seandainya waktunya lewat. Terima kasih Prof. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Banyak hal-hal baru barangkali yang kita dapatkan, termasuk tadi hormon-hormon dan sebagainya itu ya. Baiklah, kita